saya support sama Ting. Ya, semoga Mbak ini diberi kesehatan dan kebahagiaan. 3, 2, 1. Hi guys, welcome back to my channel. Bali, daerah tujuan wisata dunia yang sangat dirindukan wisatawan domestik maupun mancanegara untuk dikunjungi. Pulau yang berjuluk The Last Paradise in the World ini tak hanya menyajikan panorama yang indah dengan keramahan masyarakatnya, juga menyajikan ragam budaya yang bisa dinikmati bahkan secara gratis. Pada waktu saya merekam ini adalah jam 5 pagi, yaitu bertepatan setelah sholat subuh. Saya berinisiatif merekam kondisi sekitar tempat tinggal saya. Dan tentu saya akan menuju pantai sekaligus untuk berolahraga dan menghirup udara segar di pagi hari. Kondisi masih sepi, tidak banyak orang berlalu lalang di sini dan toko-toko juga tutup. Masih beruntung karena kanan kiri masih banyak lampu-lampu yang menerangi jalanan ini. Sekilas saya mengingat 4 tahun yang lalu, pada tepatnya 2020, waktu saya memutuskan kembali ke Bali untuk membuat konten bersama teman-teman fotografer. Seperti inilah kondisi dan suasana di jam 8 malam pada waktu COVID atau Corona saat itu. Semua sudah berlalu dan sekarang baik-baik saja. Bak gayung bersambut, pemerintah pun telah membuat kebijakan khusus untuk menarik dan memudahkan minat wisatawan berlibur ke Pulau Seribu Pura ini. Kemudahan pun ditawarkan bagi wisatawan asing yang datang, mulai dari visa on arrival atau VOE, bebas karantina hingga bebas swab PCR rapid test bagi wisatawan domestik. Sehingga bisa kita rasakan bersama, Bali sudah ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah apakah Bali itu aman? Tak jarang orang-orang lebih mendewakan media daripada Tuhannya sendiri, mempercayainya tanpa pertanyaan seakan media punya kebenaran yang mutlak. Histeria massal pun terjadi, dan yang diuntungkan adalah oknum yang memanfaatkan kepanikan massa untuk menyebar berita palsu tapi ingin didengar dan paling dicari oleh masyarakat. Lalu, siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat asli yang berada di Bali. Pemerintah dirugikan dan kepercayaan pengguna media massa. Untuk membuktikan sendiri apakah Bali itu aman, di sini saya keluar rumah jam 5 pagi dan saya merekam dengan menggunakan handycam di tangan kiri saya dan tangan kanan saya mengendalikan setir. Pertanyaan saya lagi adalah apakah Bali aman? Kuncinya adalah jika kita sopan kepada semua orang, menghargai semua orang, dan tidak mencolok dalam artian cara berpakaian kita. Ketika kita sendirian sekalipun membawa handycam, itu saya rasa masih oke dan aman. Dan ini juga tidak setiap hari, hanya hari ini saja. Dan beberapa bulan yang lalu itu sudah saya posting setelah sahur, sholat subuh, dan saya keluar
ke pantai waktu subuh. Itu juga masih aman. Tidak ada kejahatan yang berarti seperti kota-kota besar yang lain. Itu pun juga karena saya mengenal jalanan ini, daerah ini, dan kebetulan ini juga jalanan yang ramai, yang masih aman menurut saya. Jadi sampai sejauh ini tidak ada pembuntutan atau orang-orang yang jahil atau mengganggu ketika saya merekam. Ini suasananya di subuh dan ternyata di depan ada portal, waktunya balik. Secara presentase, warga di Pulau Dewata menjadi korban kejahatan merupakan yang terendah secara nasional, di mana di Indonesia sebanyak 0,47% penduduknya telah menjadi korban kejahatan yang diinformasikan di beberapa tahun terakhir ini. Rendahnya tingkat kejahatan di Pulau Dewata dikarenakan ada semacam ideologi dalam pola pikir kognisi masyarakat Bali yang berpedoman bahwa jika berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan yang serupa atau yang biasa disebut karma pala. Hal ini juga diyakini oleh masyarakat Jawa yang meyakini adanya karma pala. Hal ini tentu menjadi suatu yang baik karena keseimbangan hubungan antara manusia menjadi laku penting dalam struktur budaya penduduk di Bali. Ini pun kemudian menjadi semacam ideologi besar yang mendorong perilaku masyarakatnya untuk menjaga ketentraman daerahnya dari tindak kejahatan. Apalagi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, maka keamanan menjadi syarat yang sangat mutlak. Peran sigap petugas keamanan desa adat atau pecalang dan aparat penegak hukum dalam mengamankan wilayah Bali juga tak kalah penting sehingga data positif tingkat keamanan tersebut bisa tercapai. Yang terpenting adalah tidak berpuas diri dan terus meningkatkan segala hal dan aspek kehidupan bermasyarakat. Apalagi Bali juga sudah sukses menyelenggarakan G20 lalu dengan aman. Dan ini tentu menjadi vibrasi positif untuk membangkitkan pariwisata yang telah sempat terpuruk akibat pandemi COVID. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi sudah bisa kita rasakan di tahun ini. Berkurangnya tindak kejahatan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di Bali. Hasil survei membuktikan bahwa Bali konsisten menjadi provinsi paling aman di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Oh ya, sekedar informasi, saya mau sharing tentang apa saja sih larangan yang ada di Bali. Menurut informasi yang sudah saya terima, yang pertama itu adalah menginjak atau melangkahi canang, karena itu adalah sebagai sarana persembahan kepada Tuhan atau batara-batari leluhur. Berikutnya adalah masuk ke tempat suci sembarangan jika tidak berniat melakukan ibadah dan membuat gaduh di tempat suci. Dan berikutnya buang air kecil di pohon, memasuki tempat suci dalam waktu menstruasi, memegang kepala anjing dan memanjat pohon yang sakral. Karena di Bali banyak pohon yang disakralkan, tandanya yaitu berupa kain bersimbol keagamaan yang dililitkan di pohon. Sekarang saya sudah berada di Pantai Legian. Itu tadi saya melihat segerombolan anak muda, mungkin itu adalah klub motor yang berkeliling di Bali dengan motor berisiknya.
Dan di ujung sana itu adalah pura, itu masuk di kawasan hotel kalau saya rasa. Sekarang saya mau masuk di Pantai Legian. Disinilah dulu saya sering duduk karena tempat tinggal saya tidak jauh dari sini. Dulu saya tinggal di guest house yang ada di sekitar sini. Ini suasana di subuh masih mendung. Sepertinya saya melihat ada orang duduk di sana. Nah, ini dia. Tidak kelihatan, masih belum kelihatan karena mataharinya belum terbit, tapi sebentar lagi akan terbit. Ini kondisinya waktu subuh guys, ini jam 5 pagi, kondisinya seperti ini. Saya mau mencuci kaki saya sebentar di pinggir pantai sambil menikmati angin yang berhembus di pagi hari. Suasananya sangat begitu tenang, indah, dan bagiku sangat sejuk sekali anginnya dibanding di sore hari. Ini waktu subuh, dan disinilah ini tempat saya sering duduk menghabiskan waktu setelah bekerja. Biasanya saya menunggu sunset di sini setiap hari karena saya bekerja jam 10 sampai jam 5 dan sunsetnya jam 6, jadi saya punya 1 jam untuk menghabiskan waktu di sunset untuk menunggu sunset. Jadi hampir setiap hari saya duduk di sini. Nah, sekarang sudah sedikit cerah. Coba saya explore sekitarnya ya. Rasanya lebih indah kalau saya explore di pinggir jalan. Jadi bisa terlihat suasana dan keindahan di pagi hari di lokasi ini. Ini saya menuju di depan Hotel Pullman yang ada di Legian. Ini sangat sepi, tapi sebentar lagi payung-payung akan dibuka dan para pekerja yang ada di pinggir pantai, terutama tour guide, akan membuka lapaknya segera. Di sini adalah tempat jalan kaki, dan coba saya explore di sebelah sini di pinggir jalan seperti apa kondisi di pagi hari di subuh. Ini masih seperti ini guys, mengingatkan saya waktu zaman corona jam 7 malam kondisinya seperti ini, persis seperti ini. Tidak banyak motor, dan tidak banyak mobil. Banyak perubahan, terutama ini bangunan baru, karena dahulunya tidak seperti ini.
Mungkin bisa ditonton di video-video 3 tahun yang lalu. Bangunannya tidak seperti ini, agak hitam mungkin ya. Kalau putih saya kurang mengingatnya dengan baik. Ini masih sepi santai, tapi di sana gelatunya buka guys. Ini mungkin masnya yang terjadi depan. Yang ini kita jadi ordernya langsung buat Jadi jam santai bisalah duduk-duduk. Ya, keindahan sekitar itu terlihat sangat bagus di jam-jam segini guys. Tidak banyak orang dan tidak begitu macet, jadi bagus ya. Itu banyak truk sampah yang memulai mengambil sampah-sampahnya. Jadi sebetulnya itu di pantai banyak pekerja yang mengambil atau memungut sampah, tapi kurang tahu ya, masih banyak sampah. Ini hotel istimewa yang sering dikunjungi oleh presiden, sering singgah di sini. Nah, sekarang saya masuk di sini. Masuk di sini guys. Ini tulisannya banyak tertempel stiker. Ini mungkin office-nya bar di sekitar sini. Terus ini sepertinya tempat umum, bisa digunakan untuk bersantai, berolahraga mungkin. Terus ini lokasi di pinggir pantainya. Ini sudah mulai bekerja mereka. Tuh bisa dilihat kan, mereka sudah bersiap-siap menata sunbed sekaligus payungnya. Saya suka waktu subuh itu karena selain tidak banyak orang, juga sekaligus berolahraga. Itu sangat bagus karena pertukaran CO2 dengan pepohonan masih fresh. Ternyata di sini banyak lapak-lapak yang tidak dipakai guys. Tuh lihat, dipakai mungkin tidak nah ini karena mungkin kecil, kurang muat untuk mereka yang punya banyak stok, mungkin ya, saya nggak tahu juga. Itu
Masih ada suara jangkrik di sini. Krik krik krik. Berarti mereka jangkriknya menganggap masih pagi. Suasana inilah yang jarang dirasakan banyak orang. Jadi inilah kesempatan saya untuk bersantai, berolahraga sendirian. Dan sekarang saya sudah balik ke gapura awal saat saya masuk, dan saya sudah melihat banyak turis yang mulai berdatangan di sini. Ini saya lihat ada manusia ini, mbak atau mas, yang sedari tadi subuh sudah berada di sana. Nih kita lihat notisnya, always swim between two red yellow flag. Jadi mandilah selalu di antara dua bendera merah kuning. Begitu guys. Itu adalah anjuran agar kita tetap selamat. Bisa coba, nggak bisa. Mbak atau mas itu sebelahnya tuh ada tas, kurang tahu ya, mungkin mereka mungkin dia itu menikmati pantai atau gimana, saya kurang tahu. Inilah kondisinya di pagi hari. Ini sampahnya hanya sedikit saja. Ini bekas sandal hotel. Ini adalah kelapa dan koral. Jadi nggak banyak sampah. Kebetulan musim sekarang adalah musim bersih. Air laut tidak membawa sampah. Nah, inilah guys, keeksotisan nuansa pantai di pagi hari setelah subuh. Nah, ini mataharinya baru muncul sedikit dan itu sangat keren banget. Kita tunggu sebentar lagi karena mataharinya akan segera muncul di sebelah sini.
sepertinya sudah banyak orang yang datang untuk bersantai dan berolahraga. Saya mau kembali ke tempat tinggal saya. Oh, ternyata perempuan, lihat dari baju yang dikenakan, guys. Ini dia. Yes. Saya mau mencari pencucian kaki. Ini ada di sini, disediakan toilet dan sekaligus air untuk mencuci kaki. Tapi ternyata mati, guys. Ya, saya salpok sama Ting-Ting. Semoga mbak ini diberi kesehatan dan kebahagiaan. Nah, sekarang tulisannya sudah terlihat, ini adalah Pantai Legian. Kok berjamur ya? Mungkin dulu tulisannya di bawah dan pindah ke atas. Ini lebih cerah, tapi masih sama, masih sepi karena ini baru saja menjelang pagi. Aktivitas pemungut sampah juga sudah mulai. Nah, ini dia, guys, Pantai Legian. Sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye bye.